Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita sedang membahas mengenai eskatologi, sampailah kita di interval dari sangkakala yang ke-6, ke-7, ya. Jadi ada interval di tengahnya antara sangkakala yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, itu terlihat daripada Wahyu pasal yang ke-10, 11. Kita akan tahu bahwa setelah dua saksi, baru pasal 11 menceritakan mengenai sangkakala yang ke-7. Intervalnya itu apa? Yang pertama, intervalnya ada dua. Yang pertama itu adalah ketika Rasul Yohanes melihat malaikat Tuhan dengan membawa gulungan kitab. Lalu Rasul Yohanes makan gulungan kitab itu. Ya, dan terasa di perut Rasul itu pahit dan manis. Jangan lupa seringkali firman Tuhan itu diibaratkan sebagai roti, ya, karena itu gulungan itu dimakan. Ya. Kita bisa referensikan ya, Matius 4 ayat 4, Yeremia 5 ayat 16, Mazmur 109 ayat 103. Nah, ketika Rasul Yohanes memakannya akan terasa pahit dan manis. Nah ya, pahit dan manis. Apa maksudnya pahit dan manis? Pahit dan manis itu maksudnya adalah ketika dimakan, ide utamanya adalah tidak ada penundaan lagi atas hukuman Tuhan. Ya, jadi roti itu dimakan, Rasul Yohanes mengerti nggak ada lagi penundaan terhadap penghukuman, ya, Tuhan bagi bumi. Nah, materai itu menghabiskan 1/4 bumi, sangkakala menghabiskan 1/3 bumi, cawan murka nanti kita akan bahas menghabiskan seluruh bumi. Karena itu menggenapi nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama. Ya. Jadi karena itu Rasul Yohanes makan gulungan kitab itu dan terasa pahit dan manis. Maksudnya apa pahit dan manis? Sebagai referensi Amsal 16 ayat 24, firman Tuhan itu perkataan yang manis itu menyejukkan jiwa gitu ya. Apa maksudnya manis dan pahit? Kalau manis itu bagi orang percaya. Kalau kita orang percaya, hari Tuhan itu adalah hari yang manis dan kita bisa bersuka cita. Mungkin hari ini kita berusaha untuk hidup benar, berusaha melayani Tuhan, berusaha melakukan bagian kita. Maka hari Tuhan itu adalah hari yang manis karena kita menikmati kemurahannya, kita diselamatkan, kita bersuka cita. Sedangkan yang pahit itu bagi siapa? Bagi orang tidak percaya. Mereka akan dihukum bersama dengan dunia yang hancur sampai berkeping-keping. Ingat ya, materai menghabiskan 1/3 bumi, sangkakala menghabiskan 1/4 bumi, cawan murka habiskan seluruh bumi. Ya. Ayat ini diangkat setelah materai dan sangkakala tinggal satu lagi. Habis ini cawan murka, dunia akan hancur habis. Interval yang kedua adalah dua saksi. Diceritakan mengenai dua saksi yang bersaksi di bait suci waktu itu. Padahal waktu itu bait suci itu dikuasai oleh antikristus. Ya. Ingat ya, salah satu tandanya akhir zaman itu akan mulai, yaitu ketika bait suci di Israel itu sudah jadi. Karena antikristus akan menduduki tempat itu dan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, dua saksi ini datang untuk bersaksi. Lalu mereka akan mati dan bangkit. Apa ciri-cirinya dua saksi ini? Nah, dua saksi ini ciri-cirinya yang pertama itu seperti Elia. Ya, mujizatnya itu seperti Elia. Yang kedua, kemungkinan itu adalah Henok, ya, atau Musa. Henok atau Musa. Karena apa? Karena mujizatnya seperti Musa, tetapi yang belum meninggal itu Henok. Firman Tuhan berkata semua orang pasti mati satu kali. Karena itu kenapa pasti Elia yang pertama? Karena Elia diangkat oleh kereta kuda berapi. Diangkat, dia nggak mengalami kematian. Karena itu semua orang harus mati, itu hukumnya. Maka banyak teolog yang berkata itu Henok, karena Henok tidak mati kan. Dia diangkat oleh Tuhan, maka mereka berdua harus turun dan mati di bumi. Tapi mujizatnya seperti Musa.
Nah ini, jadi dua ini masih diperdebatkan siapa? Apakah Henokh atau Musa pribadi yang kedua saksi ini? Ketika Tuhan Yesus bertemu Elia di gunung, saat itu Tuhan Petrus berkata, indahnya tempat ini. Nah, maka itu Tuhan Yesus berubah. Nah itu di situ ada dua pribadi juga, gitu ya. Nah itu banyak orang menafsirkan itu membicarakan mengenai akhir zaman, gitu ya. Jadi dua saksi ini datang, mereka bertujuan apa? Mereka itu penuh kuasa, menyatakan kuasa Tuhan, mereka mati syahid, dibangkitkan dan menghukum Yerusalem. Ya. Supaya apa? Supaya orang itu setidaknya ingat. Dua saksi, bersaksi apa? Tuhan itu luar biasa. Ingat sama Tuhan. Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan jiwa. Mereka kan bersaksi. Ya. Ketika mereka bersaksi, ada yang bisa selamat. Ya, jadi masa tribulasi ini bukan berarti semuanya nggak selamat, tapi mungkin bisa selamat. Bahkan ada orang Israel yang selamat disebut remnant. Ya. Mereka akan masuk ke kerajaan 1000 tahun sebagai penduduk. Sedangkan orang-orang yang percaya sebagai penguasa. Nanti kita akan lanjut setelah cawan murka, kita akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama dengan Tuhan. Di sini interval dua saksi, ya. Mereka akan penuh kuasa, mati, lalu mereka dibangkitkan kembali dan menghukum Israel, Yerusalem khususnya, ya. Lalu kita masuk ke cawan yang ke-7, sangkakala ke-7. Kita buka sama-sama. Wahyu 11 ayat 15, ya. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-geru dan gempa bumi dan hujan lebat. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, semua orang tersungkur. Mereka berkata, sudah tiba saatnya bahwa bumi akan dihukum dengan cawan murka Allah, Allah yang menguasai langit dan bumi. Itu ya. Maka mereka bersyukur Tuhan itu adil. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ya, interval dan 7 sangkakala. Video selanjutnya kita akan bahas mengenai 7 cawan murka Allah. Dan kita akan bahas satu persatu sehingga kita boleh mengerti itu puncak dunia ini dihancurkan. Dan kita akan masuk ke dalam surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam video berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan biarlah kami boleh mengerti bahwa dunia ini akan dihukum. Tuhan sedang sabar. Nanti akan menumpahkan cawan murka di akhir zaman. Ajar kami setia dalam keselamatan dan mengerjakan keselamatan kami. Dan biarlah kami boleh setia semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya upah ada bagi kami ketika kami menghadapi hari Tuhan yang besar. Itu manis bagi kami yang setia kepadamu. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati semua yang telah mendengar. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah mengubahkan, menumbuhkan iman kami semakin dekat dan semakin serupa dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita, semangat untuk belajar dan hidup yang semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai video ini, silakan tinggalkan like, subscribe. Bagi yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan bila sama-sama kita boleh berdiskusi untuk sama-sama belajar terus firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Sampai bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.